Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan update pinjol-pinjol yang tidak mencapai target kemarin di akhir tahun. Dan sekarang sudah mendekati badai-badai kehancuran atau krisis ekonomi pada pinjolnya. Oke, sekarang teman-teman, kita ingin berikan informasi kepada kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa bunga di pinjol ini sampai sekarang belum juga turun. Sudah saya update mulai dari Pinjam Yuk, ada kami, ada juga Kredivo, dan banyak lagi. Banyak yang mengatakan bahwa tidak ada yang turun satupun bunganya. Nah, di sini ada juga HCI, Pinjam Yuk, ada kami, terus lagi Shopee, bunganya tuh nggak turun. Nah, peraturan tuh gimana? Nah, jadi gini, kita ambil garis tengahnya aja nih. Peraturan itu mungkin khusus untuk per 1 Januari, khusus untuk pengguna baru. Nah, bahwa untuk pengguna lama yang galbay, peraturannya belum ditetapkan atau belum berlaku. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah memastikan peraturan itu merata kepada kita semua. Kita galbaikan aja nggak apa-apa. Jika bisa, sampaikan kepada OJK, jangan hanya fokus pada pengguna baru, tetapi lihat juga pada pengguna lama yang sampai sekarang belum bisa membayar akibat bunga yang terlalu besar yang dibebankan. Jadi teman-teman, mari abaikan saja. Tunjukkan kepada OJK bahwa kita memang tidak mampu membayar bunga yang terlalu besar ini. Ayo bersama-sama kita sampaikan keberatan ini. Tidak hanya untuk pengguna baru juga, tapi juga untuk pengguna lama nih, buat kalian yang sedang lama galbay, ya, yang menghadapi masalah serupa. Semoga dengan adanya tindakan ini, ada solusi yang bisa ditemukan. Jadi kalau bisa, kita berharap ada peraturan-peraturan OJK mengenai penurunan bunga pinjaman dapat dilakukan secara merata. Baik itu yang galbay lama, ataupun tahun lalu, maupun untuk pengguna-pengguna baru pinjol ini. Jadi saran saya, mari kita bersatu bersuara. Teman-teman, ayo bantu juga teman-teman yang sudah lama menghadapi masalah ini. Dan bersama-sama kita tingkatkan agar permasalahan ini terdengar oleh OJK. Informasi yang saya dapatkan juga menyebutkan bahwa banyak pinjol yang tidak mencapai target di akhir tahun 2023. Ada berita yang saya baca, AFPI menyampaikan bahwa banyak pinjol yang mengadu kepada AFPI menyatakan bahwa mereka mengalami tsunami krisis global. Mereka tidak bisa mencapai harapan mereka dan banyak karyawan-karyawan mereka yang mengeluh akibat galbay ini. Nah, buat yang kemarin sempat ketar-ketir di akhir tahun kemarin, ingatlah, itulah cara kalian menghadapi tantangan gagal bayar. Yang sekarang di awal tahun ini, kalian juga harus makin mantap untuk gagal bayar. Jadi per awal Januari ini, ada sekitar mungkin yang saya temukan ada 4 pinjol yang mengeluh dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memenuhi target yang diminta oleh OJK. Mereka juga tidak dapat menyetorkan 2,5 miliar yang diminta oleh OJK. Nah, saya mendapatkan informasi ada 4 pinjol tersebut yang belum bisa mencapai target. Hingga saat ini mereka belum mendapatkan dana untuk dikembalikan atau tidak balik modal. Oke, di antara pinjol tersebut, yang pertama ya adalah Monas, yang dikenal sebagai modal nasional. Nah, mereka sudah mengalami goncangan sejak di tahun akhir 2023 kemarin. Oke, lanjut nih. Yang kedua adalah Maukes. Ini pun sama seperti Monas. Dan yang ketiga ada pinjol Dana Mas. Ya, selanjutnya yang keempat adalah koin P2P. Nah, saya melihat juga bahwa Dana Mas termasuk Finmas dan Investri, sehingga mereka masuk dalam kesatuan perusahaan, yaitu pusatnya di Sinarmas atau perusahaan Sinarmas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Finmas telah tutup, telah bangkrut pinjolnya, tidak bisa melanjutkan layanan pinjolnya. Nah, Finmas ini dioperasikan di bawah naungan Sinarmas, yang juga mencakup Dana Mas dan Pinjaman Go, serta masuk lagi yaitu Investri. Jadi jika saya sebutkan itu ada 4, tambah lagi Investri, tambah lagi Finmas, tambah lagi Pinjam Go. Berarti ada 7 entitas yang memang mengalami kesulitan di tahun 2024 ini. Nah, kesulitannya apa sih? Yaitu kesulitannya untuk menyetorkan atau mencapai target di akhir tahun 2023 kemarin. Saya yakin bahwa para pemain industri ini, pinjol ini, termasuk yang fokus pada peer-to-peer lending ini, tanpa dukungan bisnis lain akan menghadapi kesulitan pastinya. Nah, bisnis mungkin seperti Gojek yang memiliki bisnis model lain seperti pinjaman, bisa memberikan dukungan yang lebih kuat mungkin. Nah, sebagai contoh mungkin Shopee juga memiliki pembiayaan. Nah, ketika penjualan dari platform-platform menurun, banyak yang beralih ke Shopee gitu kan. Nah, dalam persaingan antara TikTok dan Shopee, banyak yang memilih Shopee kan, sehingga persaingan di industri ini semakin ketat. Nah, menunjukkan bahwa banyak yang menghadapi masalah dalam industri ini. Nah, situasi ini semakin menegaskan bahwa memang ada banyak pinjol yang mengalami kesulitan di awal di tahun 2024 ini. Keuangan perusahaan ini hanya mengandalkan keuntungan dari bunga-bunga yang diberikan kepada kita, kepada nasabah. Nah, sementara kita sendiri kesulitan dengan beban bunga yang terlalu besar itu. Jadi, buat teman-teman, saya yakin di tahun 2024 ini kita akan lebih kuat,
lebih semangat, dan mampu untuk menata diri kita. Dan juga kita harus lebih stabil lagi. Tetap semangat lagi, kuatin mental aja buat kalian yang sedang mengalami gagal bayar di tahun 2024 ini. Gagal bayar itu biasa, gagal bayar itu ya biasa aja kalau kalian juga berpikir biasa-biasa aja. Nah, jadi gitu teman-teman ya, informasi kali ini. Semoga video ini memberikan informasi untuk kalian, memberikan motivasi untuk kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjol apapun. Terima kasih telah menonton video kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.